Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kebanyakan di masyarakat mereka mengetahui bahwa yang namanya wakaf itu adalah untuk dimanfaatkan kegiatan yang berupa fasilitas sosial, baik itu masjid, madrasah, ataupun pesantren, ataupun makam. Ya, tidak salah bahwa fasilitas itu digunakan untuk wakaf yang sifatnya tidak bergerak. Tetapi ada satu hal, penggunaan atau pemanfaatan wakaf yang sebetulnya memiliki kegunaan yang lebih besar, ya, dan bahkan berkontribusi terhadap peradaban Madaniyah untuk era sekarang sampai ke masa depan. Untuk apa wakaf itu bisa digunakan untuk membangun peradaban? Yaitu untuk membangun atau membiayai pendidikan. Banyak pelajar-pelajar di Indonesia, para santri yang mereka bercita-cita untuk belajar sampai ke Timur Tengah, ke Al-Azhar kah, ke Al-Qurawiyin yang ada di Maroko, ke Turki atau ke Pakistan, Syria ataupun ke Sudan. Kenapa para pelajar atau santri Indonesia memiliki banyak keinginan untuk belajar ke Timur Tengah? Faktor yang paling kuat adalah memang di sana disediakan beasiswa. Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, dari mana beasiswa yang bisa berjalan terus-menerus sampai berumur sampai ratusan tahun. Bahkan semenjak Al-Azhar didirikan pada tahun 970 atau Al-Qurawiyin didirikan pada 859 Masehi, sampai sekarang membebaskan seluruh biaya pembelajaran kepada para pelajar menggunakan instrumen wakaf. Luar biasa, ya. Bahkan instrumen wakaf itu pada akhirnya diikuti oleh universitas besar di dunia, baik itu Oxford, Harvard, ataupun Stanford. Dan ini adalah merupakan suatu anugerah luar biasa bahwa instrumen wakaf akan memberikan kontribusi yang luar biasa, terutama dalam bidang pendidikan. Di Indonesia, kalau kita lihat banyak lembaga-lembaga pendidikan besar, ya, yang kita lihat mereka mampu untuk memberikan subsidi pendidikan, sehingga memperingan biaya pendidikan karena pendidikan berkualitas itu mahal. Ya. Yayasan yang memiliki wakaf yang produktif, wakaf yang dijadikan sebagai investasi dan kemudian diproduktifkan, mampu memberikan subsidi kepada para pelajar. Bahkan banyak pesantren yang membebaskan seluruh biaya kepada para santri. Ini adalah hal yang luar biasa, ya, yang kadang-kadang banyak masyarakat tidak tahu. Dan ini adalah merupakan suatu pesan dari baginda Nabi, di mana yang namanya wakaf itu adalah menjadi asal munculnya peradaban. Kenapa? Yang pertama, bahwa menurut hadis dari riwayat Muslim, idza matal insan inqata amaluhu illa thalathin, ya, ketika seorang manusia itu mati atau meninggal, maka terputuslah semua amalan kecuali 3 hal, ya. Apa itu 3 hal? Dan hadis ini sudah banyak dihafal oleh masyarakat. Yang pertama adalah min sodakotin jariyah, dari sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'ubi, dan yang ketiga adalah waladin solihin, ya. Jadi yang pertama adalah tentang bagaimana wakaf itu menjadi modal besar, ya, bagi terselenggaranya bidang pendidikan, ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang akan merubah perwajahan dunia ketika pendidikan itu maju, maka dia otomatis akan membangun manusia yang berkarakter. Kemudian manusia yang berkarakter otomatis adalah menjadi manusia soleh yang dia mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan inilah dasarnya adalah dari wakaf. Wakaf mampu membiayai pendidikan, kemudian pendidikan bisa membentuk manusia berkarakter yang soleh, dan hasilnya adalah menjadi orang-orang yang pandai mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, kita lihat, dari peradaban wakaf ini kemudian muncullah membangun berbagai macam properti. Ada yang namanya pasar, ada yang namanya agrobisnis, perhotelan, kemudian rumah sakit. Dan inilah manfaat yang jarang diketahui masyarakat, bahwa sesungguhnya dengan wakaf mampu memajukan dunia pendidikan dan akhirnya membangun peradaban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.